Kalau kita melihat daerah tengah dan pegunungan, itu mulai dari Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga, sampai ke barat di Banyumas sana, terus sampai ke Cilacap, itu yang daerah tengah itu daerah-daerah rawan longsor. Kalau ke timur tentu saja di sekitar gunung-gunung. Ya. Kita perlu menyampaikan kepada masyarakat, nanti kawan-kawan Kades, lurah kita siapkan juga untuk mereka mau terlibat secara aktif untuk mensosialisasikan. Dan curah hujan mesti menjadi bacaan kita harian. Maka info BMKG menjadi sangat penting sekali, termasuk info-info bencana yang ada. Dalam kearifan kita betul-betul mesti punya ilmu titen. Ilmu titen ini pakai perasaan memang. Tapi kebiasaan-kebiasaan di kampung itu jauh lebih efektif. Saya akan berkeliling, Bapak Ibu, akan bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ini bagi kalian yang ingin berwisata religi ya, ini adalah spot wisata religi di Kiai Muhammad Besari, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ini dari dalu nih gitu, Bro. Ya. Surute pirang jam nih Pak? Dangu biasanya nggak tadi? Langkah gede. Nah, jadi ternyata kan ini. Berarti turut dalan ageng mriko nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Kembali lagi di channel saya, Tatapan Elang. Bagaimana kabar kalian sobat YouTube? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada, amin. Nah, langsung saja ini kali ini kalian akan saya ajak untuk menelusuri dan melihat kondisi terkini. Tepatnya ini kita di sisi selatan dari kota Ponorogo ya. Kurang lebih jarak itu memakan jarak tempuh sekitar 8 kilo ya. Nah, ini saya melewati jalur rute Siman menuju ke arah Desa Melarak, Desa Ngabar, dan Desa Jetis. Kabarnya di sini terjadi atau dilanda banjir ya seperti itu. Saya tadi dapat kabar dari kawan saya di BPBD Kabupaten Ponorogo. Nah, seperti apa kondisinya? Dan perlu saya ingatkan ya seperti itu ya. Saat ini memang Indonesia curah hujannya itu sangat tinggi ya. Berdasarkan informasi dari BMKG untuk wilayah Jawa Timur itu sampai tanggal 20 Oktober ini akan dilanda banjir dengan status siaga ya. Nah, bagi kalian yang mungkin mengendarai roda 2 ya seperti saya ini, bila mengendarai sepeda motor selalu hati-hati ya seperti itu ya. Apalagi saat musim penghujan ini dan jalanan seperti kondisi rusak seperti ini ya. Ini sangat membahayakan sekali ya seperti itu ya. Apabila hujan dengan debit yang sangat tinggi, pastinya jalan berlubang itu tidak akan kelihatan ya, apalagi di malam hari ya seperti itu ya. Saya ingatkan di sini bagi kalian yang pengguna sepeda motor atau roda 2, selalu hati-hati ya saat di perjalanan seperti ini ya. Nah, ini kita muncul ke arah sisi selatan. Nah, tepatnya nanti saya akan ajak kalian ke Desa Ngabar ya. Itu kalian bisa ketahui karena kiri saya itu adalah persawahan warga yang sudah terendam banjir ya. Memang banjirnya itu sejak malam kemarin ya seperti itu ya. Nah, ini saya akan mau mendekati lokasi di mana banjir itu melanda ya. Ini tepatnya kita di Desa Ngabar, dan seperti apa kondisinya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Ini malam kemarin itu hujannya itu nggak berhenti ya seperti itu ya. Mulai jam 12 sampai pagi itu hujan terus ya. Nah, memang di sini kawasannya atau daerahnya itu memang rawan banjir ya seperti itu ya. Apalagi
di sekitarnya itu terdapat sungai dan drainase dari daerah desa sini tuh sepertinya ada sumbatan ya. Nah ini saya mohon perhatiannya ya, ini khususnya bagi pemerintah daerah dan BPBD untuk lebih sigap bila adanya laporan dari warga ya terkait dengan kondisi banjir seperti ini ya, karena memang sudah jadi langganan ya seperti itu ya. Nah seperti ini ya kondisinya, banjir dengan air yang ya bisa kalian lihat sendiri ya, kondisi banjir itu seperti apa. Nah seperti ini ya. Dari dalu nih gitu Bu. Ya. Nah seperti itu ya, sebenarnya saya sendiri melihat kondisi seperti ini tuh sebenarnya sedih dan ya sedikit kecewa ya. Ya karena memang sudah tahu daerah sini tuh lokasinya rawan banjir ya, terutama itu ya, itu kenapa kok sampai ada laporan warga drainasenya tuh ada sumbatan ya. Nah ini ya harapan saya ya untuk semuanya aja kita renungkan bareng-bareng ya, yang namanya banjir seperti ini tuh tidak lepas dari kita sendiri ya, seperti itu ya. Misalkan contoh kita membuang sampah plastik di parit atau di sungai ya, kadang kita itu nggak menyadari ya seperti itu ya, kita membuang sampah plastik, contohnya bungkus permen itu saja ya, itu dari hal terkecil aja lambat laun itu bisa mengakibatkan sumbatan di sungai-sungai seperti ini ya, seperti itu ya. Nah ini ada persawahan dan perkebunan warga juga ikut terkena dampak dari banjir tersebut ya, karena memang daerah di sini tuh nggak jauh dari sungai besar ya, namanya Kali Keang ya, seperti itu ya. Bagi kalian yang mungkin dari daerah Melarak, Ngabar, Jedes dan sekitarnya pasti tahu ya lokasi di sini tuh di mana ya. Nah seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa bagian itu yang banjir, tapi ada juga yang tidak banjir ya, tapi hampir bisa dikatakan 80% lah, 80% itu daerah sini itu tingkat banjir itu ya bisa kalian lihat ya. Nanti saya juga akan ngedrone pastinya di daerah Desa Jedes ya, dan di Desa Jedes itu terdapat sebuah spot wisata religi ya, yang namanya adalah Masjid Kiai Haji Ageng Muhammad Besari ya. Nah nanti seperti apa kondisi banjir di Desa Tegalsari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo, kita bisa saksikan bareng-bareng ya nanti ya. Surute pirang jam nih Pak? Dangu bisa nih katanya. Langkah gede. Jam Selalu. jam kali ulah Jawa? Tambah gede. Oh. Tambah yang. Nah, ini bagi kalian yang ingin berwisata religi ya, ini adalah spot wisata religi di Kiai Muhammad Besari, Desa Tegalsari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo ya, ini tempatnya. Seperti apa kondisi di sekitar Masjid Tegalsari? Nah itu di depan saya itu ada menara, itu adalah Masjid Tegalsari ya. Ini biasanya buat ziarah, dan banyak peziarah itu dari berbagai kota ya. Ini termasuk situs bersejarah ya. Wah di sana ya banjirnya ya, itu ya. Masya Allah, subhanallah, kayak gitu ya, ya Allah. Bukilepan jalan ini kok? Jeru nggih. Nggih. Pun cetek. Nggih, Bu. Kok sak pinggul tadi. Lu siang napa Jawa to, Bu? Siang mau napa Jawa? Halu to lah nggih. Awan mau. Oh,
Nah seperti itu ya, itu tadi dari kesaksian dari warga desa Tegalsari ya. Itu memang hujannya itu sejak semalam itu nggak berhenti ya, dan bahkan pagi itu parah ya, sampai tingginya tuh sepinggul orang dewasa itu ya. Nah ini saya akan menerbangkan di sekitar Masjid Tegalsari ya. Nah ini kita posisi take off di depan makam Kiai Ageng Besari ya. Dan posisi saya di sini. Oh Pak, belok banjir ya Pak. Iya Pak. Wah banjirnya tak meten gitu Pak. Dari nganu mriko nggih. Warang mriko? Nah ini kita banjirnya. Ibu Unti ini. Iki lho. Lah nggih. Banjirnya ternyata kan ini. Berarti turut jalan Ageng mriko nggih. Nggih. Nah ini jadi posisi tepatnya ini dari tempat take off drone saya ini, banjirnya itu di sebelah sisi utara dari Masjid Kiai Haji Ageng Besari tadi ya, seperti itu ya. Nah seperti ini ya kondisinya Mas, subhanallah ya. Bisa kalian lihat di sini gambaran banjir yang sudah mengenangi di beberapa rumah warga ya. Nah ini menurut hemat saya ya, dengan adanya view drone dari saya ini ya, semoga harapannya seluruh elemen masyarakat khususnya di daerah desa Jetis sekitarnya agar lebih aware dengan spot-spot mana yang atau titik-titik mana yang sekiranya itu rawan banjir ya, seperti itu ya. Nah seperti ini ya kondisinya ya, subhanallah ya. Ini kita doakan semoga hujannya itu atau banjirnya itu segera lekas surut, dan semoga hujannya itu nggak terus-terusan ya, seperti itu ya. Soalnya kalau ini hujannya bisa semalam suntuk, itu bisa sampai setinggi atap rumah itu ya, seperti itu ya. Nah itu bisa kalian lihat beberapa perkebunan dan persawahan warga itu terendam banjir ya. Sebenarnya ini sangat, saya ngedrone seperti ini sebenarnya antara sedih dan kecewa ya, seperti itu ya. Sedihnya itu ya melihat masyarakat seperti ini ya, terutama di desa-desa yang hidupnya itu di pinggir sungai ya, dekat sungai ya. Nah seperti ini ya kondisinya ya, seperti itu ya. Dan kecewanya itu kenapa kita itu nggak lebih peduli terhadap lingkungan sekitar ya, terutama buang sampah itu kalau bisa jangan sembarangan, apalagi di sungai ya. Nah seperti ini ya kondisinya di desa Jetis Kabupaten Ponorogo ya. Nah di sini saya ngedrone itu tepatnya itu di jarak 380 meter dari titik take off saya tadi ya, seperti itu ya, di dekat Masjid Kiai Ageng Besari ya. Nah seperti ini bisa kalian lihat rumah-rumah warga yang terendam banjir. Sebenarnya sangat saya sedih ya, seperti itu ya sebenarnya kalau melihat seperti ini ya, antara sedih dan kecewa tadi ya, seperti itu ya. Coba kalian rasakan bila kalian hidup di desa yang dekat dengan sungai dan terkena dampak banjir. Nah seperti ini bagaimana kalian ya. Yang pasti barang benda kalian itu kalau bisa ya segera diamankan ya, seperti itu ya. Karena ya banjir seperti ini sangat menyusahkan ya sebenarnya ya, seperti itu ya. Apalagi di saat musim penghujan seperti ini dan debit air hujannya itu tinggi ya. Ya kita doakan semoga banjirnya lekas surut, dan kalaupun hujan ya hujannya jangan sampai deras-deras ya, seperti itu. Amin. Syukur nggak hujan ya. Ya memang sebenarnya hujan itu adalah berkah ya sebenarnya. Kalau di Islam itu hujan itu adalah berkah, tapi kenyataannya kalau hujannya terlalu tinggi debitnya ya bisa-bisa menjadi bencana seperti ini ya. Ini menurut saya bencana ya, betul ya. Dan ya semuanya itu tidak lepas dari ulah tangan kita sendiri ya. Makanya saya himbau, saya sarankan, ayo kita lebih aware terhadap lingkungan sekitar kita, terutama perangi yang namanya sampah plastik ya, seperti itu ya. Karena yang namanya sampah plastik itu bila kalian buang di sungai ataupun di parit, sekecil apapun plastik, kalau tertimbun lama kelamaan itu ya pastinya akan menyumbat dan sangat sulit sekali untuk terurai ya.
Nah, ini adalah persawahan milik warga yang terkena dampak banjir ya, seperti itu ya. Subhanallah. Nah, dan sebentar lagi drone saya akan coba menelusuri di sisi selatan dan sisi utara ya, seperti itu ya. Seperti apa kondisi di sekitar Masjid Kyai Ageng Tegalsari ya, atau Kyai Ageng Besari ya. Nah, itu yang ada menaranya itu adalah Masjid Kyai Ageng Besari yang merupakan situs religi bersejarah ya, seperti itu ya. Kalian bisa searching di Google ya, mungkin itu sejarah Kyai Ageng Muhammad Besari ya, sosoknya seperti apa dan peran-perannya seperti apa dulu dalam penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa, khususnya di bumi Ponorogo ya, seperti itu ya. Nah, itu ciri khas masjid, dan di belakangnya itu adalah makam dari Kyai Ageng Besari ya, seperti itu ya. Jadi saya waktu ngedrone di sini saya tidak berani atau tidak etis rasanya ya bila kita terbang di atas sebuah pemakaman ya, seperti itu ya. Jadi saya mencoba gerak orbit dan tepat di depannya kubah ini ya, atau di depannya menara ini ya. Nah, ini adalah situs atau aset religi bersejarah di kota kami Ponorogo, dan memang ini merupakan masjid tua ya, seperti itu ya, di kota kami ya. Namanya Masjid Kyai Ageng Muhammad Besari ya. Silakan bagi kalian yang ingin berkunjung di Ponorogo ya, atau ingin berziarah, mampir di Masjid Tegalsari, tepatnya di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Di pun ini Pak. Tegalsari. Oh, ini SD Tegalsari. Ini hijau pasar pring nggih. Marah. Pasar Pring. Oke, sekolahnya terakhir ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di depan kalian itu adalah sebuah SD Tegalsari ya namanya ya, yang juga terkena dampak banjir ya. Kasihan sekali ya sebenarnya seperti itu ya. Mari kita doakan semoga lekas membaik ya. Recording. Jalan ini kita Pak. Ini jalan pun Pak nih Pak. Ini. Niki. Ya menika. Oke. Ini nulis ke Josan ke. Oh, ke Penjosan nih. Nggih. Nah, ini pun mulai surut nih. Oh, nggih mriko nggih arah-arah mriko nggih. Arah jurusan nggih. Pun 370 meter nih ya. Kayaknya anu banjirnya sawah gitu Bapak. Nah, jadi saat saya ngedrone tadi ya, seperti itu ya, saya ditemani oleh seorang bapak dan anaknya itu yang kebetulan asli orang desa Jedes ya, jadi lebih paham lokasi-lokasi daerah sekitar ya. Nah, ini jadi bagi kalian yang tinggal di desa Jedes, Kecamatan Jedes, itu ya selalu siaga dalam banjir ya, seperti itu ya. Bila suatu saat nanti hujan tiba ya, karena kita tidak tahu ya, seperti itu ya, namanya anomali cuaca itu kadang sulit diprediksi ya. Tapi prediksi BMKG kali ini memang tepat ya. Ini 3 hari berturut-turut kemungkinan besar Indonesia itu akan dilanda yang namanya hujan ya. Intensitas hujan itu tinggi, dan ya sudah mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati, dan ya terutama banjir ya, karena memang banjir seperti ini tuh dampaknya setelah sebelum dan sesudah itu dampaknya pasti ada ya, betul ya. Bisa kalian ketahui setelah banjir itu pasti yang namanya demam berdarah ya. Ya semoga saja daerah sini aman ya, depannya aman, semoga saja. Mari kita doakan semoga warga yang terkena dampak banjir semoga ya kedepannya lebih aman, dan pemerintah harapan saya juga sigap ya dalam menghadapi situasi musibah seperti ini ya, karena ya kasihan ya, seperti itu ya. Bisa kalian lihat di situ ada persawahan dan perkebunan warga itu yang terkena dampak, dan bisa tahu sendiri yang namanya
orang desa itu mayoritas besar bekerja sebagai petani ya. Bila sawahnya terendam banjir itu seperti apa ya? Ya mari kita doakan ya, semoga lekas membaik Ponorogo dan sekitarnya, agar banjir di Ponorogo ini segera usai. Nah, ini saya mau landing ya. Dan sekian ya Sobat YouTube ya, liputan kami dari Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Saya mau undur diri, see you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.